Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, dan saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada. Oke, teman-temanku setanah air, di sini saya akan sedikit membahas bagaimana cara sebagai pemula atau bagaimana kita sebagai pemula, terutama saya sendiri sebagai pemula dalam menyikapi kondisi market yang sekarang ini. Emang kenapa sih market sekarang ini? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi sekarang ini market kita atau IHSG itu lagi turun atau lagi bearish, cenderung lebih turun harganya dan nggak mengalami kenaikan. Maksudnya ini kan kalau yang bullish itu ini dia naik ke atas. Kan naik ke atas. Jadi tanggal ini sampai tanggal ini bullish. Tapi kan kita selama dari tanggal ini sampai sekarang ini IHSG tidak mengalami fase kenaikan yang terus naik, enggak. Malah justru dia turun lalu sideways sebentar, beberapa hari sideways, kemudian turun lagi. Nah, lalu bagaimana cara menyikapi hal ini? Jadi saya sendiri selaku masih pemula, saya sendiri menyikapi kondisi market yang sedang merah itu dengan cara trading hanya satu lot. Jika memang ingin trading, maka saya akan menggunakan satu lot untuk trading. Dan juga saya tidak trading di running trade. Jadi selama trading saya tidak berburu lewat running trade. Lalu lewat mana? Saya menyiapkan watch list. Jadi saya lebih cenderung nyaman mencari saham yang sudah saya rencanakan di hari sebelumnya. Jadi lewat watch list. Saya tidak lewat running trade. Kenapa? Nah, gitu kan. Pasti teman-teman bertanya kan, transaksi kan semuanya muncul di running trade. Terus kalau kita nggak lihat running trade, terus apakah masih bisa cuan? Nah, pertanyaannya gitu kan. Nah, justru kalau saya sendiri, style saya lebih nyaman jika saya menggunakan watchlist yang sudah saya siapkan. Gitu ya teman-teman. Atau jikalau saya memang belum menyiapkan watchlist, saya lebih cenderung untuk sangat berhati-hati. Saya cek lewat stock ranking, saya cek saham yang mengalami kenaikan, kemudian saya cek chartnya. Bagus apa enggak chartnya? Kalau misalkan chartnya bagus, ya saya bisa putuskan untuk beli. Tapi kalau misalkan chartnya sideways, nah saya lebih cenderung enggak seperti ini nih. Ini kan saham Alka ini, dia sahamnya bisa dibilang kalau menurut saya ini nggak jelas. Dia sideways dari tanggal ini, nah dia dari tanggal sini sampai tanggal sini dia sideways, kemudian ada penurunan. Nah, hari terakhir dia naik. Emang sih harganya naik, volumenya juga naik, tapi kenaikan volume kan cuma sedikit, 840 lot transaksinya. Nah, saya cenderung untuk menghindari saham yang seperti ini. Jadi untuk menyikapi kondisi IHSG yang sedang merah ataupun sedang bearish, sedang turun, saya pribadi menyikapinya dengan trading satu lot karena saya masih pemula, saya belum bisa mengontrol psikologi, maksudnya belum bisa mengerem diri sendiri, dan saya khawatir uang saya dimakan sama bandar, jadi saya gunakan satu lot karena saya masih latihan. Lalu kemudian saya tidak trading di running trade. Saya lebih cenderung suka untuk menyiapkan watchlist saya sendiri. Atau kalau nggak ada watchlist, saya buka kalau nggak ada watchlist, saya buka dari stock ranking. Ini pun saya harus sangat berhati-hati dan saya benar-benar cek secara chart. Kalau chartnya bagus menurut saya, maka saya masuk. Masih teman-teman bertanya, chart bagus itu kayak gimana sih? Saya coba kasih contoh ya teman-teman.
Kalau yang saya tahu itu nih, saham Sirots. Nah, ini chartnya bagus. Gimana bagusnya itu ya? Dia kenaikannya signifikan. Maksudnya posisinya dia bullish, dia naik terus ke atas. Nah, ini lebih cenderung aman. Kalau misalkan ada yang kenaikannya ke atas atau minimal 3 hari dia atau dia sudah memiliki 3 candle yang positif, maka itu bisa dibilang bagus menurut saya. Nah, saya akan masuk kalau nemu seperti itu. Tapi kalau nggak nemu, maka saya lebih baik untuk tidak trading. Kenapa? Karena untuk mengamankan modal saya daripada uang saya habis kemakan market, lebih baik saya menahan diri untuk tidak trading karena memang tidak ada saham yang saya lirik. Oke teman-teman, kecuali kalau misalkan niatnya untuk investing ya teman-teman, beda lagi. Kalau untuk investing yang kita beli itu adalah perusahaannya, jadi kita benar-benar mencari perusahaan yang bagus secara fundamental, kemudian secara future-nya dia bagus, kita beli tanpa kita melihat chart harga saham perusahaan tersebut. Itu kalau investing. Tapi kalau untuk trading ya tadi tips saya. Oke, semoga obrolan kita ini bisa diambil manfaatnya. Kalau ada yang bagus silahkan diambil, tapi kalau ada keburukan dari saya, ada yang masih kekurangan dari saya, itu adalah PR bagi saya. Oke, siap teman-teman, dan salam cuan untuk kita semuanya. Satu lagi terakhir, kalau misalkan kita trading saham ini niatnya untuk jangka panjang, maksudnya niatnya kedepannya kita akan menjadi trader yang profesional, yang full time trader, maka harus bersabar. Gak usah buru-buru, karena saham ini bukan jalan pintas untuk menuju kaya atau bukan perdukunan pesugihan kaya mendadak, bukan. Tetap berproses dengan sabar. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.